Halo, perkenalkan saya Marwa Alia Fadila dengan NIM 11234400001, satu dari program studi hukum keluarga kelas C. Dalam video ini, saya ingin membahas kasus tentang seorang remaja yang dijual temannya dan mengalami kekerasan seksual. Sebelum membahas aspek hukum dan aspek non-hukum, saya akan meringkas kronologi kasusnya. Seorang remaja berusia 15 tahun diajak oleh temannya dengan alasan untuk pergi makan bakso. Namun justru dibawa menemui seorang laki-laki berinisial R. Lalu R membawa korban H kepada pelaku lain yang merupakan rekan kerja ayah korban, sekaligus tetangga yang tinggal di lingkungan yang sama. Korban mengalami pelecehan seksual berulang kali oleh beberapa pelaku yang berbeda hingga akhirnya mengandung. Korban terpaksa melahirkan anak yang dikandungnya, tetapi korban tidak ingin memberikan ASI karena masih trauma. Akhirnya anak korban H diadopsi oleh orang lain. Selanjutnya masuk ke pembahasan aspek hukum yang pertama. Dalam kasus ini ada pasal yang terkait dengan kekerasan seksual, yaitu pasal 285 KUHP Lama, pasal 473 KUHP Baru Jungto, pasal 81 Undang Nomor 35 tahun 2014. Ayah korban sempat melapor kepada pihak berwajib pada tahun 2023, tahun yang sama dengan kejadian tersebut. Namun, kasusnya tidak ditangani. Pada tahun 2025 kasus tersebut naik dan akhirnya dilirik oleh pihak berwajib. Polisi melakukan penyidikan dan korban melakukan visum. Lalu polisi berhasil menangkap pelaku R. Tetapi tidak menangkap pelaku lainnya dikarenakan keluarga tidak membuat laporan untuk pelaku yang lain. Tersangka R divonis 12 tahun penjara, yang dimana tercantum dalam pasal 473 KUHP baru. Dengan bunyi, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Korban mendapat perlindungan hukum berupa pendampingan psikologis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kasus serupa juga terjadi di Pancoran, Jakarta Selatan. Anak yang masih berumur 5 tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan di toilet masjid oleh anak berumur 14 tahun. Selanjutnya pembahasan mengenai aspek non-hukum. Kasus ini dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang kurang pengawasan karena ibunya sedang berada di rumah sakit, sehingga korban rentan dieksploitasi. N dari lingkungan bermasalah memanfaatkan korban untuk dijual demi uang. Tetangga yang dipercaya malah melakukan kekerasan seksual, menunjukkan pelanggaran kepercayaan sosial. Stigma dan kurangnya pendidikan tentang kekerasan seksual membuat korban sulit mendapat perlindungan. Semua ini mencerminkan masalah sosial budaya seperti lingkungan negatif, kurangnya pengawasan keluarga, dan budaya tutup mulut. Korban merasakan takut karena diancam akan dibunuh dan disebarluaskan foto pribadi korban jika tidak mengiyakan ajakan pelaku. Dan pelaku memiliki pola pikir manipulatif sehingga memanfaatkan korban demi kepentingan dirinya. Korban mengalami trauma berat akibat dari pelecehan dan kekerasan seksual yang menimpanya. Peran keluarga mendampingi korban dan berusaha agar kasus tersebut diusut tuntas oleh pihak berwajib. Ada pula peran masyarakat sekitar, yaitu tetangga korban melaporkan kepada ibu korban bahwa anaknya mengalami pelecehan seksual. Korban mendapatkan pendampingan psikologi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai penutup tugas video ini, kita perlu menyadari bahwa kasus seperti yang dialami bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan dan perlindungan anak. Penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan kepada korban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan peduli. Dengan edukasi dan tindakan nyata, kita bisa mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi, serta membantu korban untuk bangkit dan mendapatkan keadilan. Terima kasih telah menyimak.